Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Marilah kita teruskan kembali kajian kita tentang kitab Matan Tuhfatul Atfal, di mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang pasal yang ke-43 ya, yaitu tentang mad wajib ya. Apa itu mad wajib ya? Yaitu apabila ada huruf hamzah, ada huruf ya benar, ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mad. Huruf hamzah ini datang setelah huruf mad dalam satu kata. Dan ini dinamakan juga dengan mad muttasil ya. Dan kita sudah sampaikan ya pada pertemuan yang lalu bahwasanya dinamakan wajib karena semua qurra sepakat ya mewajibkan mad ini dibaca lebih dari 2 harokat ya, sehingga dinamakan wajib. Mad wajib atau disebut juga dengan mad muttasil. Baik, sekarang untuk yang bait yang ke-44 adalah hukum yang kedua daripada mad far'i ya. Kita ingat bahwasanya hukum mad far'i ada 3 macam ya. Pertama wajib, yang kedua adalah jaiz, dan yang ketiga lazim. Nah, kali ini Syekh Al-Jamzuri membahas yang kedua ya dari hukum mad far'i yaitu mad jaiz. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa jaizun maddun wa qasrun infusil. Wa jaizun maddun wa qasrun infusil. Kullun bi kilmatin wa hadzal munfasil. Wa jaizun maddun wa qasrun infusil. Kullun bi kilmatin wa hadzal munfasil. Wa jaizun maddun wa qasrun infusil. Kullun bi kilmatin wa hadzal munfasil. Penjelasannya di sini disebutkan ai innal hukma tsani min ahkamil maddil far'i al-jawaz, yaitu bahwasanya hukum yang kedua daripada hukum-hukum mad far'i adalah al-jawaz atau jaiz. Wa yajuzu madduhu wa qasruhu. Yang dimaksud jawaz atau jaiz ini adalah bolehnya mad ini dibaca 2 harokat atau lebih daripada 2 harokat ya. Jadi bolehnya mad ini dibaca lebih dari 2 harokat sehingga disebut dengan jaiz. Jaiz dalam bahasa Arab artinya boleh ya. Wa yakunu idza jaa huruful maddi fi akhiril kalimatil ula wal hamzatu fi awalil kalimatil lati taliha. Dan ini terjadi ya ini termasuk kelompok mad termasuk kelompok mad far'i yang digolongkan dengan jaiz itu terjadi apabila ada huruf mad ya yang terdapat pada akhir kata pertama ya. Akhir pada kata pertama dan adanya huruf hamzah pada awal kata yang berikutnya. Ya, sekali lagi ini berbeda dengan mad wajib ya atau mad muttasil. Kalau mad muttasil itu ada huruf mad datang setelahnya huruf hamzah dalam satu kata langsung. Dalam satu kata itu juga ya, tersambung. Nah, ini kalau ini yang termasuk jaiz itu terjadi apabila ada huruf mad datang setelahnya hamzah tapi beda kata ya. Bukan satu kata tapi sudah beda kata lagi.
terpisah sebetulnya. Dia bertemu karena diwasolkan, ya. Sehingga dinamakan juga di sini wa yusammi hadzal maddi bil madil munfasil. Dinamakan juga mad ini dengan mad al munfasil. Ya, ingat ya. Kalau yang wajib tadi muttasil. Jangan terbalik. Kalau mad wajib namanya muttasil, kalau yang mad jaiz namanya di sini munfasil. Wa summiya munfasilan linfisali harfil maddi an sababihi ay al hamzah. Ya. Dinamakan dengan munfasil. Munfasil itu artinya kan terpisah ya. Terpisah atau terpotong gitu ya. Terpotong. Kenapa dinamakan terpisah atau terpotong ya? Karena terpisahnya huruf mad dengan sebabnya yaitu hamzah. Ya maksudnya terpisah ini bukan satu kata lagi, tapi dia udah beda kata ya. Wa qad yakunu hadzal infisalu haqiqah mithlu inna a'tainaka qu anfusakum. Ini bacanya bukan kowa ya, tapi ku ya. Qu anfusakum wa ufawwidu amri ila Allah. Harusnya di sini ada apa? Ada hamzah ya. Ila Allah. Kurang ya ini yang ini. Ya. Jadi terpisahnya itu benar-benar karena terpisah secara tertulis ya. Jadi secara tertulis itu benar-benar terpisah antara apa? Antara huruf mad dengan huruf hamzah. Contoh seperti pada lafadz inna, ini ada huruf hamzah, huruf alif ya, huruf mad. Setelahnya ada a'toinaka, ada huruf hamzah di sini. Jadi antara huruf mad dengan huruf hamzah itu benar-benar terpisah secara nyata ya, benar-benar tertulis itu benar-benar terpisah, tidak bersambung, kelihatan ya terpisah. Demikian juga contoh ku anfusakum. Ku itu kata tersendiri. Anfusakum juga kata tersendiri ya, terpisah. Ku ini huruf madnya adalah wawu ya, wawu sukun. Sebelumnya hamzah. Contoh yang ketiga, wa ufawwidu amri ilallah. Amri di sini huruf madnya adalah ya sukun. Datang setelahnya hamzah ya pada kata yang lain. Ila ya. Nah, ini berarti terpisahnya secara nyata ya, secara hakikat. Wa qad yakunu al-infisalu hukman. Namun terpisahnya terkadang juga hanya sebagai simbolis saja ya. Sebetulnya tidak terlihat terpisah karena dalam tulisannya itu bersambung. Tapi sebetulnya faktanya ya, pada asalnya kata tersebut terpisah. Ya. Wa dzalika bi ayyakuna harful mad mahdhufan fi rasmil mushaf sabitan lafdhan. Ini terjadi apabila huruf mad memang itu dibuang ya. Dibuang dari penulisan. Huruf madnya itu terbuang dari penulisan, tapi tetap dibaca dia. Jadi secara tertulis dia itu dihapus, namun dia harus dibaca. Ya. Contoh seperti kata ya ayyuha ya. Ya ayyuha. Terlihat di sini ya, di sini alif kan dibuang ya. Alifnya diganti dengan alif kecil ya. Setelahnya adalah huruf hamzah ayyuha. Sebetulnya dalam faktanya ini adalah dua kata ya. Bukan ya ayyuha itu satu kata bukan, tapi ya terpisah punya arti tersendiri yaitu panggilan ya, wahai. Ayyuha. Ayyuha juga sebetulnya panggilan juga, tapi ini memang kata yang terpisah, bukan kata yang sama. Ya. Dalam penulisannya dia kayak bersambung, tapi sebetulnya dia ada dua kata yang terpisah ya. Demikian juga kata ha antum. Ha sama antum. Ha
ini kata lain, antum juga kata yang lain. Ini dua kata ya, bukan satu kata, tapi dua kata. Alif tidak ditulis di situ, ya, tapi ditulis alif kecil, ya, sehingga kelihatannya itu bersambung. Ingat, jadi ini banyak orang keliru di sini menganggap bahwa ini adalah mad muttasil, padahal bukan mad muttasil, ini adalah munfasil. Contoh lain adalah ya ardu bla'i, ya ardu bla'i ma'aki. Ya Ibrahim juga sama, ya. Di sini ada huruf alif, setelahnya ada huruf hamzah. Sebetulnya mereka itu adalah kata terpisah ini, tapi dalam penulisnya disambung. Ya, dalam penulisnya mereka disambung. Tapi walaupun demikian, tetap ini dihukumi dengan mad jaiz, ya. Dihukumi dengan mad jaiz, bukan mad mutasil. Karena pada hakikatnya mereka itu adalah dua kata yang berbeda. Ya. Baik, berapa ukuran panjang mad munfasil? Ya, dikatakan di sini wa yumaddul maddil munfasil fi riwayati Hafsin an Asimin min tariqi Syatibiyah arba'a aw khamsa harakat. Mad munfasil yang seperti ini mad munfasil namanya, ya, atau disebut juga dengan mad jaiz, atau kalau pengen lengkap ya mad jaiz munfasil. Untuk bacaan riwayat Hafs dan dari Asim melalui Thoriq Syatibiyah, ini adalah Thoriq yang kita baca, ya, dalam tilawah. Ini kita memakai Thoriq Syatibiyah, ya. Bacaannya adalah riwayat Imam Hafs dari Imam Asim. Asim itu adalah gurunya Imam Hafs, ya. Thoriqnya namanya Thoriq Asy-Syatibiyah. Mad munfasil itu sama dengan mad wajib atau mad muttasil, dibaca 4 atau 5 harokat, ya. Boleh dibaca 4, boleh dibaca 5 harokat. Jadi panjangnya sama dengan mad muttasil. Boleh enggak kita baca 2 harokat untuk dengan Thoriq Syatibiyah? Katanya dinamakan mad jaiz. Boleh enggak? Nggak boleh, Ustaz. Ya, benar, tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun dia dinamakan mad jaiz, ya, mad jaiz artinya kan boleh dibaca 2, boleh dibaca lebih. Namun dalam hal ini kita harus mengikuti kaidah bacaan yang kita baca, ya. Kita membacanya Thoriq Syatibiyah. Untuk Thoriq Syatibiyah, kaidahnya kalau mad jaiznya itu harus dibaca 4 atau 5 harokat. Jadi tidak boleh dibaca 2 harokat, ya. 2 harokat itu akan dibaca ketika kita membaca dengan Thoriq yang lain, yaitu Thoriq Thayyibatun Nashr, itu ada yang membaca 2 harokat, ya. Lantas kenapa dinamakan mad jaiz? Nah, itulah dinamakan mad jaiz itu artinya dia boleh dibaca 2, boleh dibaca lebih. Ini tidak akan dijumpai dengan mad muttasil. Untuk mad muttasil, baik di Thoriq Syatibiyah maupun Thoriq Thayyibatun Nashr itu tidak ada yang baca 2 harokat. Tidak ada yang baca 2 harokat. Perbedaannya, ya, dengan yang mad muttasil, ya. Kalau yang mad munfasil bisa saja dia dibaca 2 harokat untuk Thoriq Thayyibah. Namun untuk mad muttasil atau mad wajib itu tidak ada yang membaca 2 harokat, ya. Termasuk juga riwayat lain. Mau cari riwayat Imam, misalnya Imam Warsh atau Imam Al-Bazi atau Imam Kumbul atau semua riwayat itu yang ada yang terkenal ada 20 gitu, ya. Ada 20 riwayat. Itu tidak ada yang membaca mad muttasil 2 harokat. Semuanya dibaca lebih dari 2 harokat, ya. Namun kalau mad munfasil ini ada yang baca 2 harokat, ya, sehingga dinamakan dengan jaiz. Ya, bisa dipahami insya Allah, ya. Akan tetapi khusus untuk bacaan kita, karena kita memakai Thoriq Syatibiyah, itu kita harus mengikuti kaidah yang ada pada Thoriq Syatibiyah. Mad jaiznya harus dibaca 4 atau 5, ya. Dibaca 6 boleh enggak?
Dibaca 6 boleh enggak? Ini ya mad munfasilnya boleh enggak dibaca 6 harokat? Ya tidak boleh ya, tidak boleh. Mad mutasil aja tidak boleh ya kalau wasol. Apalagi mad munfasil tentu tidak boleh. Jadi hanya 4 atau 5 harokat. Baik, di sini ada keterangan mulahadzah, ya'khudhu nafsu hukmul maddil munfasil maddus silatul kubra. Wa yakunu hadzal maddi 'indal wasli idza waqa'at ha'ul kinayah al-madmumatu awil maksuratu baina mutaharrikaini ala an yakuna al-mutaharriku tsani hamzah. Mithlu ma lahu akhladah ayatihi an, ya. Wa miqdaru madus silatul kubra mithlu madil munfasil arba'a au khamsah harokat. Disebutkan oleh Syekh bahwasanya dikatakan di sini selain daripada mad munfasil itu ada mad yang dinamakan dengan mad as-silatul kubra, ya. Mad as-silatul kubra ini sudah pernah kita bahas ya ketika membaca kita pelajari kitab Dr. Aiman, ya, Tajwid Al-Musawwar, udah kita pernah pelajari ya tentang mad silatul kubra. Nah, mad silatul kubra dikatakan di sini itu sama hukumnya seperti mad munfasil. Ya. Sama dengan mad munfasil hukumnya. Apa itu silah? Ya. Silah, yang dimaksud silah itu apa? Yaitu adalah hal domir. Hak yang merupakan kata ganti orang ketiga tunggal ya. Di dalam bahasa Arab itu ada namanya domir atau kata ganti. Orang ketiga. Orang ketiga tapi tunggal. Laki-laki, mudzakkar. Ya. Jadi seperti misalnya ini contoh ya supaya lebih bisa dipahami ya. Malahu. Ini namanya silah ya. Domir mudzakkar. Malahu ayatihi. Ya. Ayatihi. Hakinaya itu artinya adalah domir ya. Jadi domir yang dia berharokat domah ya. Berharokat domah atau berharokat kasroh ya. Syaratnya agar dia itu dibaca silah atau dibaca panjang, agar dia bisa dibaca panjang atau ya dibaca silah ya. Syaratnya adalah setelah dan sebelum hadomir ini atau hakinaya itu harus berharokat ya. Harus berharokat. Paham ya? Seperti ini contohnya malahu akhladah. Malahu akhladah. Ini kan hanya hadomir itu domah harokatnya ya. Sebelum hadomir apa hurufnya? Huruf apa sebelum ha? Lam. Benar. Lamnya sukun atau berharokat? Harokat fathah. Ya, fathah, benar. Setelah hadomir. Alif, hamzah, Ustaz. Hamzah berharokat atau sukun? Berharokat ya. Karena berharokat maka ini harus disilahkan, harus dipanjangin. Malahu akhladah. Malahu akhladah. Jadi dibaca panjang. Itu kaidahnya seperti itu ya. Kalau seandainya sebelum huruf H itu sukun, maka dalam kebanyakan riwayat itu tidak boleh dipanjangkan. Misalnya seperti fihi huda. Fihi huda ya. Fihi huda ya. La raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Ayatnya itu kalau disambung. Maka di sini tidak boleh, ini kan ada hakinayah ya. Sebelum hakinayah adalah ya sukun. Ini kan sukun. Ini tidak boleh dipanjangin.
Tidak boleh dibaca fihi huda, kecuali kalau kita membaca membaca qiraat Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir dia memanjangkan atau mensilahkan hadhamir, meskipun sebelumnya itu sukun. Jadi dibacanya untuk bacaan Ibnu Katsir fihi huda. Ya. Saya menyebut Imam Ibnu Katsir itu bukan yang penulis tafsir ya, bukan ya. Ini lain, ini qurra. Qurra ya, nama qurra. Ada namanya qurra adalah Abdullah bin Katsir, disingkat dengan Ibnu Katsir. Itu membaca hakinayah yang sebelumnya itu sukun itu dibaca silah juga. Fihi huda. Baik. Jadi dia disilahkan apabila ini sekarang kita bicara selain Ibnu Katsir ya. Karena kebanyakan bacaan itu dia tidak mensilahkan hadhamir ini. Kebanyakan dibaca pendek. Fihi huda seperti itu. Wastaghfirhu innahu, itu kan karena ada sukun ya. Wastaghfirhu innahu. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu juga sama ya. Itu dia tidak dipanjangkan, tidak boleh dibaca wastaghfirhu innahu, tidak boleh demikian. Tapi harus dia dipendekin. Karena tidak memenuhi syarat dia dibaca silah atau dibaca panjang. Namun untuk ini karena kita membicarakan mad munfasil ya. Mad munfasil ini disyaratkan huruf setelah huruf hadhamir itu harus ada huruf hamzah. Ya, hadhamir adalah huruf hamzah. Malahu dia dipanjangkan ya. Kalau di mushaf itu biasanya ada waw kecil dia, dikasih waw kecil. Waw kecil kemudian ada tanda bendera sedikit ya, garis. Untuk yang kasroh biasanya ada ya kecil, di atasnya juga ada garis gitu ya. Ya. Jika setelah huruf hadhamir ini dia itu bukan huruf hamzah, maka tidak dipanjangin, tapi dibaca mad tabi'i saja, 2 harokat. Ya. Seperti misalnya innahu ala, innahu ala, raj'ihi laqadir ya. Raj'ihi laqadir itu juga dibaca 2 harokat mad asli ya. Dibaca mad asli 2 harokat. Namun karena setelah huruf hadhamir ini ada huruf hamzah ya, maka ini hukumnya itu sama seperti mad apa? Mad munfasil. Jadi sebetulnya mad silah kubro, ini namanya mad silah kubro ya. Mad silah kubro. Mad silah kubro itu hukumnya sama seperti mad munfasil. Jadi dibaca 4 atau dibaca 5 harokat. Hanya saja dinamakan juga dengan mad silah al-kubro. Ya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video sebelumnya ya, yang membahas tentang qaidah tajwid. Nanti bisa dilihat lagi tentang pembahasan mengenai mad silah al-kubro. Jadi ada mad silah kubro dan ada mad silah sugro. Mad silah kubro dia masuk ke mad far'i, ya, masuk ke mad far'i. Adapun yang mad silah sugro, as-sugro itu masuk ke mad asli. Ya. Baik. Selanjutnya bait yang ke-45, Syekh Al-Jamzuri menerangkan wa mithlu dza'in 'arada sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu. Wa mithlu dza'in 'arada sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu. Wa mithlu dza'in 'arada sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu. Ay mithlu al-madil munfasil fi jawazil maddi wal qasri al-mad al-'aridu lis-sukun.
wa huwa an ya'ti ba'da harfil maddi sukunun 'aridun li ajli al-waqfi. Wa dzalika bi an yuqafu bisukuni ala kalimatin akhiruha mutaharrik wa yakunu ma qabla al-harfil akhir harfu mad. Mithlu ta'lamun, nasta'in, ar-rahman, ar-rahim, al-mu'minun. Wa miqdaru maddil 'arid lis-sukun harakatain au arba'a au sitta harakat jawazan. Disebutkan di sini wa mithlu dza, dan yang seperti itu hukumnya. Ini berarti seperti itu, kata itu kembali kepada apa? Mad jaiz ya. Mad jaiz. Jadi yang termasuk mad jaiz tadi apa? Mad munfasil dan mad silatu al-kubra. Wa mithlu dza, ada jenis lain yang mad jaiz juga ya, seperti mad jaiz in arada sukunu waqfan. Yaitu terjadi apabila ada sukun yang datang setelah huruf mad. Dan sukunnya ini karena mau diwaqafkan. Jadi ada huruf mad ya. Setelahnya ada sukun. Sukunnya bukan sukun asli tapi karena mau waqaf. Inilah yang dinamakan dengan mad arid lis sukun ya. Mad arid lis sukun adalah huruf mad yang datang setelahnya sukun karena hendak waqaf. Ya, karena dalam bahasa Arab kan tidak boleh kita waqaf atau berhenti dengan harokat, ya. Ya, makanya tidak ada yang membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu tidak boleh yang demikian ya. Tidak ada yang baca demikian kecuali orang yang baru belajar Al-Qur'an ya. Kalau membaca Iqra silahkan. Ya, memang itu dilatih seperti itu ya. Kalau di Iqra jilid yang keempat, mungkin karena belum dikenalkan waqaf ya, maka ya dibaca apa adanya. Ya, dibaca apa adanya. Misalnya kata al-alamina ya al-alamina, bukan al-alamin. Tapi ketika sudah di jilid 5, Iqra jilid 5, dia sudah dikenalkan bagaimana cara waqaf, cara berhenti. Cara berhenti adalah dengan mensukunkan huruf harokat. Ya, mungkin itu udah dipelajari ya. Karena itu ketika waqaf pada kata al-alamin, al-alamina, hendaklah dengan apa? Mensukunkan huruf nun. Nun yang tadinya fathah disukunkan. Jadi dibacanya al-alamin. Baik, perhatikan di situ. Sukun datang setelah adanya huruf mad. Huruf madnya apa namanya? Huruf apa itu huruf madnya? Al-alamin. Ya, Ustaz. Iya, benar ya, ya. Ya. Ya, di situ ada huruf mad. Datang setelah sukunnya karena sukun hendak berhenti. Maka di sini hukumnya itu sama dengan mad munfasil ya. Dia termasuk mad jaiz. Boleh dibaca 2 harokat ya. Boleh dibaca 2 harokat. Memang aslinya dia 2 harokat ya. Sebab kalau disambung atau diwasal dia harus dibaca 2 harokat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kan gitu ya. Tidak ada yang baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yang baca demikian salah. Ya, ketika dia diwasal harus dibaca 2 harokat mad asli. Namun kalau karena ini waqaf, ini persoalannya menjadi beda. Dia boleh dilebihkan. Boleh dibaca lebih dari 2 harokat. Jadi boleh dibaca alhamdulillahirabbil alamin atau al-alamin. Bahkan boleh dibaca 6 harokat. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh ya. Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4 atau dibaca 6 ya. Contoh lain adalah ta'lamun.
Kalla sawfa ta'lamun. Boleh dibaca 2, ya. Atau dibaca 4 boleh. Kalla sawfa ta'lamun. Atau bahkan 6. Kalla sawfa ta'lamun. Ya. Nasta'in juga sama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mu'minun. Ini semua adalah contoh mad al-arid lisukun. Jadi mad arid lisukun sekali lagi termasuk dari kelompok mad jaiz. Ya. Di sini ada keterangan mulahadzah, ya'khudhu nafsu hukmil mad arid lisukun madul lin. Wa huwa an ya'tiya ba'da harfil lin sukunun aridun li ajlil waqfi. Wa sumiya bimadil lin li'anna al-harfa alladhi yumaddu huwa harful lin. Wa harfal laini kama aslafna huma al-wawu wal ya as-sakinataini al-maftuhuma qablahuma. Wa min amthilati madulin Quraisy, as-sayf, khawf, as-saw, wa miqdaruhu mithlul al-aridu lisukun. Harokatain, arba'a, au sitta harokat, jawazan. Ya, ada keterangan tambahan ya. Syekh di sini menyebutkan Syekh pensarah apa? Matan Tuhfatul Atfal ini. Menambahkan di sini bahwa yang termasuk di antara mad arid sukun hukumnya sama dengan mad arid sukun adalah mad lin. Mad lin. Apa itu mad lin? Yaitu apabila ada huruf lin datang setelahnya huruf sukun karena mau wakof. Ya. Jadi huruf lin datang setelahnya apa? Huruf yang sukun. Huruf lin, ingat huruf lin apa aja? Ya, Ustaz. Ya, waw. Ya, ya cuma 2 aja benar ya. Waw sukun dan ya sukun sebelumnya harus berharokat fathah. Ya, sebelumnya harus berharokat fathah, itu syarat dikatakan huruf lin. Harus fathah ya semuanya. Seperti misalnya Quraisy, ini ada ya sukun setelahnya huruf ro, sebelumnya huruf ro-nya fathah, maka masuk huruf lin. As-sayf, ya, khawf, ada waw sukun sebelumnya huruf kho-nya fathah, maka ini dinamakan lin, huruf lin. As-saw juga sama ya, ada waw sukun sebelumnya huruf sin yang berharokat fathah. As-saw dinamakan mad lin karena yang mengalami mad itu adalah huruf lin. Ya. Dinamakan mad lin karena yang mengalami mad atau yang dipanjangkan adalah huruf lin, sehingga dinamakan dengan mad lin. Ya, jadi ini sama hukumnya dengan mad arid sukun, boleh dibaca 2. Li'ila fi Quraisy, li'ila fi Quraisy, li'ila fi Quraisy. Boleh ya. Ilafihim rihlatas syita'i was-shayf, was-shayf, was-shayf. Jadi boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, dan boleh dibaca 6. Demikian, mungkin ini aja dulu yang bisa kita pelajari pada pertemuan hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan untuk bait yang ke-46 di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum.